dibuka pintu tuh, ibu saya tuh lihat mas, semacam putih-putih. Makhluknya itu ya. Pas dia lagi duduk depan, kaget dia tuh ngeliat itu tuh, si makhluk itu tuh mas, deket, sekisaran jarak 15 meteran lah. Woi, dekat banget itu. Bang. Jadi dia tuh selimutan doang begitu tuh, kok aja nggak ada tali tengah, nggak ada, terus ya cuma kuncung sama Udah lurus aja. lurus gitu. aja. Mas, yang kita lihat apa coba mas? Apa tuh? Bukan penampakan yang tadi mas, Penunggunya. penunggunya mas di pohon itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang bersama saya Dwi Faismatikrom atau biasa dipanggil Dwi Faikrom, gue Nadi. Saya akan memandu kalian semua untuk menceritakan tentang cerita horor, cerita seram, cerita mistis yang akan diceritakan oleh para narasumber kita kali ini di dalam channel Cerita Bumi Lampau. Baiklah, kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kejadian horornya mengenai teror pocong kejadian di sebuah desa di Provinsi Banten. Langsung saja kita hadirkan narasumbernya. Mari mas, silakan masuk mas. Sambil ngerokok nggak apa ya mas? Enggak apa-apa, santai aja. Ya. Dengan mas siapa? Mas Haris. Dengan mas siapa? Dani mas. Baiklah, mas-mas berdua ini mengalami kejadian horor ya teman-teman di desanya di Provinsi Banten mas ya. Ya betul. Kira-kira itu terjadi tahun berapa mas ya? Kejadian itu akhir 2019 mas. Akhir 2019. Sebelum Covid berarti itu ya? Iya, jauh sebelum. Jauh sebelum Covid. Kira-kira itu gimana mas kejadiannya mas? Bisa diceritakan? Awal kejadian itu dari ibu saya sih mas. Ya, dari ibunya masnya. Iya. Nah, ibu saya kan jualan uduk. Setiap malam itu kan ibu saya bangun mas. Bangun untuk masak itu Nah, uduk ya? masak Kalau uduk itu, biasa Mas. malam dia yang masak uduk. Iya. Nah, pas bangun itu sekitaran pukul jam 1, jam 2-an lah. Iya. Saya bangun bikin uduk. Pas bikin itu ibu saya denger mas suara Dengar suara tuh, suara kayak gimana tuh? suara kuk. Bunyi seperti itu mas ya? Iya. Nah, ibu saya kan penasaran dong. Ya. Ini apa sih kan? Karena aneh sih itu si bunyi Iya. sih, menurut saya sih itu aneh sih. Nah, pas melihat gitu kan di belakang rumah itu kan di belakang rumah itu kan sawahan gitu mas. Wih, Kebun juga. kali itu. Kebun pisang juga. Pohon pisang. Iya. Sawahan gitu kan, pas dibuka pintu tuh ibu saya tuh lihat mas, semacam putih-putih gitu. Makhluknya itu ya, putih-putih itu. Iya, namanya juga udah tua kan, masih apalagi malam kan kelihatan Kurang berkabut, jelas, ya. kurang jelas masih lihat tuh ibu saya tuh mas. Nah, ngeliat putih-putih itu sambil loncat mas, Wih, terus. loncat sambil bunyi kuk gitu, loncat lagi bunyi lagi kuk gitu mas ibu saya tuh. Nah, pas dilihat-lihat sama ibu saya tuh makin jelas itu penampakan tuh mas gitu loh. Makin deket gitu. Iya, makin jelas pokoknya mas itu penampakan tuh mas. Jadi awalnya mah kayak asap doang gitu mungkin. Iya. Enggak, bentuknya juga beda ini. Bedanya seperti Bentuknya. Jadi bukan kayak pocong biasa ya. Kalau pocong biasa kan ya bentuknya kayak pocong aja, ada talinya segala macam. Kalau kayak gini mah bentuknya kayak kapsul obat aja tuh. Oh, lurus, kayak cuma guling, ya kayak guling gitu kayak tuh, guling. pasnya kayak guling. Iya. Jadi dia tuh selimutan doang begitu tuh, kok aja. Nggak ada tali tengah, nggak ada, terus ya cuma kuncung, sama udah Udah lurus aja. lurus gitu. aja. Semacam Model-modelnya guling aja gitu Iya, ya. kayak semacam model-model. karung ya, guling gitu, diikat gitu tuh mas gitu loh Iya kan. sih, itu Jubah, mah bukan Iya. ada jubah aja gitu. bukan pocong beneran itu Iya, mah. udah Iya. kelihatan banget tuh. Nah, udah itu tuh ibu tuh kaget mas gitu loh. Langsung masuk lagi ibu saya tuh ke kamar gitu kan, sampai ngebangunin almarhum bapak saya Oh, iya. gitu kan, ngebangunin pak gitu kan. Tadi ibu lihat gitu semacam pocong di belakang katanya kan. Bapak saya nggak percaya pak mas Karena gitu. skeptis mungkin ya bapak. Nah, iya. Jangan Nggak percaya gitu, udah biarin katanya kan.
paling ketemu apa katanya, salah lihat kali katanya kan. Mungkin kan udah biasa juga kali ya belakang itu ya. Emang belakang tuh rawan sih mas, kayak gitu mah, namanya juga persawahan kan, kebun juga kan. Pantes sih. Saya sambil ngerokok mas ya, mas ya. Ya. Biar Aldo ya diceritain kita. Lanjut mas. Nah pas itu kan udah tuh ibu saya ngeliat kan, besoknya lagi tuh mas, pas kita temen saya nih sama teman-teman saya nih kan. Berarti ini kejadian besoknya nih. Iya besoknya Setelah, lagi nih, setelah malamnya lagi. ibunya mas ngeliat itu reaksinya apa, langsung tidur atau masuk langsung gimana? Ya, Langsung langsung nggak jadi tidur aja masak udah gitu? gitu. Nggak jadi masak, berarti? Masak jadinya pagi-pagi sih. Pagi-pagi. Nah pas besoknya lagi kejadian malamnya itu mas, pas saya kumpul sama teman-teman saya di depan rumah gitu kan, ada kejadian lagi tuh. Jadian lagi. Nah, Beda orang berarti. Beda orang tapi Ya. ini mah nih ada gadis ya, tetangga itu juga pas lewat malam-malam jam 11 10 ya, 11.10-an. 11-10-an ya. Nah jam itu kan malam-malam itu kan gadis lewat tetangga saya bang, Itu dari mana tuh malam-malam kira-kira itu? dia itu mau ke warung bang gitu, disuruh sama emaknya gitu Iya, kan, ya nggak tahu kan beli apa-apanya, malam-malam kita lewat gitu kan, dia lewat, udah tuh pas balik lagi dia turun lari bang. Nah dia pergi ke warung kan pas malam-malam itu, pas baliknya tuh lari bang. Lari-lari. Iya lari gitu no, takutan gitu no, dikira mah apa, kenapa gitu kan lari, ditanya diem aja gitu no. Nggak mau jawab ya? Iya lari Masih aja. shock mungkin itu. Udah kan besoknya lagi tuh ibunya cerita, nah sama ibu saya mah, ibu Iya, iya, iya. tetangga saya tuh katanya anaknya tuh lihat no, yang semalam no, gadis yang lari-lari no. Sosok yang sama yang dilihat dengan ibu mas. Nah ibu sosok yang mas- sama, betul. sosok yang sama, pas lagi tempatnya di belakang rumah saya mas. Masih Iya. di situ dia berarti. Iya, terus udah cerita ibunya sama ibu saya kan, malam-malamnya lagi tuh si anak tuh didedekin lagi. Didatengin lagi. Iya sama yang makhluk itu tuh. Gila sih 2 kali didatengin gitu mau ditampakin. Itu mah pas depan rumah dia lagi duduk di depan mas. Oh jadi posisi rumahnya itu langsung ada ke sawah-sawah itu. Iya lagi sahur kan, belakang rumah saya makan, tetangga lagi. Pas dia lagi duduk depan, kaget dia tuh ngeliat itu tuh, si makhluk itu tuh mas, deket, sekisaran jarak 15 meteran lah. Dekat banget itu. Iya. Tuh. Pas itu dia tuh ngeliatin aja kan, namanya juga udah sering lihat gitu kan. Berarti sering di situ penampakan. Iya sering lihat kan. Nah pas dia tuh ngeliat makin diliatin gitu kan, kenapa nggak hilang kata dia kan. Yang biasanya langsung hilang gitu. Nah iya. Biasanya namanya makhluk astral begitu mah ya. Harusnya kalau diliatin itu hilang karena kan dia mah kalau kitanya takut, dianya berani. Kalau kita Iya, berani dia iya, takut. Mas. Tapi ini mah ada terus nih berarti. Iya tuh, langsung kan dia takut, masuk lagi tuh dia tuh ke rumah. Rumah. Gitu. Udah kan pas itu tenang, udah nggak ada apa-apa kan. Tuh selang berapa hari ya, 5 harian lah, Marian. ada lagi tuh. Berarti itu seminggu lah istilahnya. Iya Teror seminggu ini. lah. Nah ada lagi tuh pas waktu ada di desa itu turnamen sepak bola. Pas-pasan turnamen. Iya itu udah final itu, malam-malamnya kan kita lagi ngerayain kemenangan gitu kan. Ya. Ada tuh, Ada pas lagi. kejadian lagi tuh itu. Iya. Itu di mana tuh? Itu pas saya jualan mas, saya kan Masnya jualan ya, berarti ya? jualan cappuccino kan di depan itu. Iya, iya. Jadi posisi itu rame mas, rame. Saya tanya kan, ada apa? Itu posisi habis maghrib mas, Masih sore ya? masih sore mas, habis maghrib itu. Ih, berani juga dia keluar sore. Dia keluarnya juga itu di tempat pengajian mas. Tuh, Wah, anak-anak kan habis maghrib kan biasanya ngaji mas. Iya, iya, iya. Tuh. Datang ke situ. Pas anak-anak mau masuk ke rumah, ngeliat tuh mas di depan pintunya tuh ada sosok kayak gitu. Nah teriaklah si anak-anak nih. Nah yang si ustadznya ini keluar, tuh ngusir makhluknya itu Itu tuh. masih ada dia di situ. Masih dia tuh mas, masih di situ. Padahal di suara istilahnya suara-suara ngaji. Iya. Maksudnya kan panas. Seharusnya kan kayak gitu kan, kalau mau asal kan biasanya kan nggak berani kayak gitu kan.
karena posisinya kan. Ya, itu aja udah beda kan mas ya? Iya, benar. Kalau sosok kayak gitu mas. Nah, pas itu si Ustadz nih ngusir tuh, kamu yang ngapain di sini? Dusun kamu itu. Udah sana pergi. Ya tuh mas pergi. Dari situ tuh pergi dia tuh. Jadi sudah tuh udahlah pokoknya mah nggak mau apa tuh namanya? Mau panjang lah gitu. Iya, memperpanjang lagi lah Itu gitu. masalah gitu kan. Udah gitu, Jadi di situ dari situ pindah mas, pindah lagi ke belakang rumah tetangga saya. Di belakang rumah tetangga saya itu anak-anak lagi yang lihat, lari dia itu, lari langsung bilang orang tuanya bilang ke bapak saya, tuh, Bapak Mas ini berdiri tokoh masyarakat lah istilahnya. ya mas, Itu apa? bilang ke bapak saya, ya akhirnya bapak saya kan ambil keputusan kan, takutnya namanya merasakan kan, buatlah pengumuman di masjid mas, Sampai diumumin. umumin di masjid mas itu, diumumin di masjid. Rame banget sih istilahnya. Itu mah parah Geger sih. lah ya, geger. Sumpah geger banget itu waktu tahun itu. Jadi diumumin di masjid, kita kumpul semua pemuda, orang tua segala macam kan, kita kumpul, langsung tuh mas kita berpencar, kepung aja tuh makhluk itu karena kita yakin ini bukan makhluk biasa gitu. Itu ngepungnya ke daerahnya rumah Mas Dani apa di mana gitu misalnya? Kita pencar mas, Pencar. Jadi ada iya. yang ke daerah rumah Mas Dari Dani. sana, Dari awal nih. iya, Kulon. dari awal. Ada yang kulon, ada yang di etan, kalau betulnya bahasa Jawa Serangnya mah ya. Etan. Timur kalau lu. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan di belakang rumah saya itu kan ada kebun mas, kebun sama empang ikan itu kan, empang lele itu kan. Lele. Nah, Itu sih kalau lele sih biasanya disukain kuntilanak. iya, Kalau plus gitu. ada kebun pisangnya juga mas di situ. Nah, tempat favorit dia sih itu. Nah, posisi saya itu kan, emang saya kalau ngelihat itu mas ya nggak bisa dilihat sih yang kayak gitu tuh, susah. Tapi kalau mau lihat dari HP kena mas, kena mas kalau dari HP itu. Anehnya tuh. Dilihat dari mata nggak bisa, Tapi lihat kamera. dari HP bisa. Berarti ada videonya tuh. Ada mas, ada. Nanti kita Ditampilkan masukkan dulu. aja ya mas. Nanti kita Kita tampilkan. masukkan aja. Terus posisinya tuh, saya panggil lah bapak saya tuh mas. Saya panggil bapak saya karena kan dilihat dari HP itu bisa mas. Dia tuh nyempel di itu tuh pohon pisang tuh nyempel. Nyelip lah gitu. Iya, Pisang. nyelip di pohon pisang kayak gitu. Panggil bapak saya. Datanglah bapak saya tuh. Nggak ngomong lagi bapak saya tuh, langsung loncat mas ke pohon pisang itu. Nah pas terbang itu kelihatan banget mas. Sama orang-orang sekitar itu. Itu ada berapa orang di situ kira-kira? Rame mas, Rame. rame. Loncat terus aja. Udah kelihatan banget itu bayangan putih. Pindah Udah ke- gitu kata bapak saya ini mah nggak jauh katanya. Nanti masih di situ. iya masih di sekitar sini. Kita cari lagi ke belakang. Ada lagi mas di situ mas di belakang itu. Udah Ada gitu Sosok apa tuh? sama Sosok yang sosok sama. yang kayak gitu, sosok itu juga. Karena dia tuh pindahnya nggak langsung ngilang ke sana, nggak bisa dia tuh ngilang, Geser-geser doang, loncat doang yang dia bisa itu, nggak ngilang pure ngilang nggak, dia tuh loncat aja. Cuma saya nggak bisa ngelihat mas kalau saya, biasanya lewat HP. Bapak Kalau bisa, saya, kalau iya. bapak bisa. Anehnya tuh mas ya, dari HP itu bisa, kalau ngelihat langsung nggak bisa mas. Nah itu namanya makhluk astral mungkin ya. Iya. Kalau astral tuh dia tuh memancarkan suatu energi apa sih namanya sih? Magnetik yang bisa tertangkap cuma sama kamera, mungkin sama mata kita nggak kelihatan karena beda resolusi lah Nah, kan istilahnya. ada tuh om saya tuh, dia ikut juga tuh mau ngerekam tuh, malah ngeblank HP, langsung itu mah tiba-tiba lah lagi ngerekam sama barang-barang gitu HP itu digituin, langsung terus aja hitam HP, mati HP-nya tuh, giliran duduk lagi nggak apa-apa normal mas, pas ngerekam doang itu ngeblank itu. Makanya Ngeri saya juga itu ya, bingung pocong itu. gitu ya. Nah setelah itu kita cari ke daerah Mas Dani ini ke sana. Di daerah Iya. Mas Dani. Awal dia muncul Awal itu ya. mulanya itu. Betul, di situ kan awalnya kan. Nah, Nah, kita cari lagi ke sana. Taunya dia ngelihat mas, ibu-ibu tuh di pohon kangkung. Iya.
Pohon kangkung itu. Kangkung di bawah. Kangkung kan ada yang tinggi mas, kangkung darat itu itu. kangkung darat. Oh iya. Oh, iya. Belakang kangkung rumah darat. itu rumah saya mas, itu tuh. Belakang rumah Mas Dani pula pas Ada yang itu. lihat itu. Nongol, dia tuh lagi siap-siap mas anehnya. Maksudnya Lagi siap-siap pakai jubah. Nah, Oh berarti memakai- sosok orang itu Nah, Iya, udah kelihatan banget itu orangnya. Botak orang itu ya. Terus buka baju dia tuh. Bajunya juga ada mas. Bajunya Ada. juga ditinggalin. Berarti dia tuh pakai jubah itu telanjang. Oh, Posisinya. berarti positif orang ilmu lah Iya. istilahnya. Iya, itu itu mah. dia gitu. Buat nyari apa kekayaan mungkin Iya, atau Mas. apa gitu ya. Makanya dari situ kan kita langsung polisi juga sempat datang mas. Iya. Ada polisi Dari juga. Ada. kepolisian itu datang. Itu siapa yang mati dari polisi itu kira-kira? Mungkin dari aparat tempat mas ya. Oh ada. RT RW Iya. segala kan. Iya. Daripada udah meresahkan kan. Iya lah misalkan buat Panggil polisi. seminggu bang. Polisi itu sempat mas ke saya. Nah, Kenapa? Kamu jangan nyebarin berita hoax katanya. Tuh ke saya mas polisi tuh. padahal Makanya, dia nggak tahu cerita aslinya gimana. Iya. Ya. Iya. Pak saya nggak nyebarin berita hoax pak kata saya kan. Langsung saya jelasin ke polisinya. Ya kalau bapak nggak percaya, ini ada videonya pak. Video yang tadi Iya, itu. ada videonya pak. Saya liatin sama bapak. Dan orangnya juga kebetulan masih di sini. Si penampakannya itu. Ya. Tuh. Masih di sekitar Masih di desa lah. sekitar. Dan masih di depan saya lagi. Itu posisinya tuh. Si penampakannya tuh. Oh masih dia Masih di situ depan aja, saya, dia di iya. situ Pas aja. polisi nanya saya tuh kan. Hmm. Nih videonya. Baru tuh mas dia tuh agak percaya. Coba kalau misalkan ada video lagi. Kebetulan mas. Saya video lagi ada lagi. Kenal lagi. Nah di situ baru percaya polisinya mas. Dan reaksi Pak polisi itu gimana tuh aparatnya tuh? Yaudah kalau begini mah katanya. Kita itu aja langsung katanya. Panggil kiainya. Tuh saya Ustadz lah, sempat ya. Langsung kita eksekusi aja katanya. Kalau misalkan ini benar-benar pure orang kayak gitu, orang ilmu, kita tangkep aja. Apa maksudnya kan? Dia sih merasakan soalnya mas. Betul mas. Ya ngomong-ngomong katanya sih dia tuh ngincarnya anak kecil mas. Iya. Wih, Kecil. Lagi di sini banyak yang Iya, sedang soalnya kan- hamil, gitu. mengambil. Soalnya kan yang diincar itu yang sering dinongolin sama dia itu anak kecil mas. Iya. Anak kecil. Iya. Atau ya gimana? Takut atau anak Tuh. kecil pas. Ya, buktinya Makanya. kan awal mulanya juga kan di belakang rumah saya tuh mas. Kan Ah. di situ banyak mas. Anak- Apalagi teteh ah. saya itu kan lagi ngandung. Gitu, Oh lagi kan. mengandung. Iya. Di belakang rumah tetangga juga ada yang anak kecilnya, gitu no. Namanya juga orang khawatir kan, takut Iya sih. atas kejadian itu kan. Karena seminggu juga Iya mas, kan. parah mas. Geger. Ya, sore-sore lagi apa Sore habis kan? maghrib mau ngaji kan mas, dicegat kayak gitu coba. Ya, Ya namanya Allah. siapa yang nggak takut sih ya. Saya juga takut sih kalau kayak gitu. Lanjut mas. Nah udah gitu. Nah kita nyambung lagi kan ya, dia mau pakai jubah itu kan. Nah, Keburu pakai jubah mas, ya mas. ini aku buru Kita ketangkap kejar, Iya. keburu pakai jubah. Dan Cuma langsung bajunya tuh yang ketinggalan sama sendalnya. Kita kejar itu sampai ke hutan-hutan gitu Iya mas. sampai ke makam. hutan-hutan emang daerah sana Oh, masih ada masih- hutan. masih- Hutan, ada. hutan. Kayak kebon cuma posisinya kayak hutan mas. Nggak ada penduduk lagi di situ. Nggak tuh. ada gitu. Udah pesawahan hutan aja pokoknya malah. Sampai masuk-masuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya penampakan juga wajar sih kan ya. Ah, Gitu ya. iya, Tapi ini mah Sama beda gitu Iya, kan mas. beda banget mas ini. lanjut. Udah gitu, terus aja udah pokoknya dia keburu pakai jubah, hilang mas. Tuh, selang hari berikutnya nongol lagi mas di belakang rumah juga, Kebun ini. di kebun. Kebun yang tadi Iya. tuh yang ketangkap video itu. Kebun itu ada yang ngeliat, anak kecil lagi yang ngeliat. Tuh, langsung dia bilang ibunya kan, ibunya juga bilang lagi ke bapak saya tuh. Kita langsung lagi eksekusi ke situ mas. Mas yang kita lihat apa coba mas? Apa itu? Bukan penampakan yang tadi mas, Penunggunya tapi. penunggunya mas kebun situ mas. Kebunnya itu mas. Parah Sosok itu. gimana sosoknya tuh? Gede mas, tinggi. Genderuwo lah ya. Iya. Genderuwo ya. Genderuwo lah. Tinggi hitam mas. Posisi dia itu kayak terganggu mas. Karena ya rame orang lagi Iya, kan, tadinya karena rame sepi kan, Mas. gitu ya. Posisi dia terganggu pokoknya. Ada juga tetangga tuh yang hampir kena pukulan genderuwo itu mas. Dia hampir jatuh ke apa itu namanya empang. Empang. Hampir jatuh ke empang. Udah makanya dari situ kita hentikan, Stop dulu. stop dulu. Alhamdulillah mas, nggak ada lagi
apa tuh namanya kejadian lagi tuh. Jadi, penampakan itu. setelah itu berakhir lah gitu. Berakhir istilahnya. mas sudah, nggak nongol lagi. Terus itu kata Mas Haris kan udah nggak ada tuh ya penampakan itu. Iya. Itu gimana tuh bisa nggak ada itu penampakan itu? Bisa dia hilang aja tuh sosok itu? Gimana? Apa warga desanya melakukan sesuatu gitu atau gimana? Iya, jadi kita dari aparatur desa setempat, Ya. RT RW, ketua pemuda, kita gotong royong untuk mengadakan ronda malam mas. Ronda malam Iya. lagi dirutinkan Iya, lagi setelah dirutinkan ronda itu ya. malam. Di setiap sudut desa gitu kan. Kita Itu adain. digagan sudut-sudutnya. Nah, Iya, jangan, Mas. gitu kan, biar tidak terulang lagi gitu no. Kejadian kayak gini nih. Iyalah, tuh jangan sampai turun lagi sih. Iya. Iya. Itu kan Jadi- sangat meresahkan. Nah, iya mas, selain kita ngadain ronda malam itu juga kan, kita paginya tuh kita gotong royong mas. Atau yang untuk Iya, ngeberesin tempat-tempat yang sekiranya angker. Kayak Untuk rumah kepala. kosong. Iya. gitu. ada rumah kosong juga. Banyak Ada mas di banyak, sini mas. Mas. Ada Sesudut. cerita-cerita juga itu di situ. Itu mah nggak usah itu lagi lah, cuma pasti sering mas itu. Oke, mungkin nanti bisa kita ceritakan di Siap, Mas. episode selanjutnya. Siap, mungkin. siap. Siap. Ya, undang lagi aja mas kalau misalkan Pasti. Mungkin banyak cerita-cerita juga yang Iya, bisa Mas. diceritakan di sini kan. banyak banget mas, banyak banget kejadian-kejadian yang kita alami mas di desa kita. Biasanya mantap juga berarti itu ya. Luar biasa mas. Iya. Oke, baiklah para penonton, mungkin kita akhiri saja video ini sampai di sini. Terima kasih untuk Mas Haris Ya, dan sama-sama, Mas Mas. Dani ya. Ya, sama-sama, Terima Mas. kasih untuk ceritanya yang Sama-sama. saya juga merinding juga sih itu. Mungkin itu saja ya yang bisa mereka ceritakan. Baiklah, mungkin cukup sekian cerita malam ini tentang teror pocong yang dialami oleh Mas Haris dan Mas Dani. Masih banyak cerita-cerita yang mungkin bisa kita bagikan di channel ini. Mungkin kalian penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita yang mungkin lebih seram lagi dan lebih horor lagi dan mendatangkan narasumber yang lebih bagus lagi. Saya Deva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang tadi benar. Siap, Lur. Terus itu masuk ke blank tuh apa yang kita. Masih loh. Gerak mang. Masih loh. Tuh, bayar tuh. Coba matikan. Kayaknya.